Saya pakai hijauannya ini teman-teman. Hijauannya rumput pacong. Sebenarnya kalau hijauannya lebih bervariasi lagi lebih jos. Kemudian ini dicampur dengan konsentrat. Konsentratnya kayak gini teman-teman. Ini konsentrat. Ini pK sekitar 13%. Nah, ini karena namanya sudah konsentrat, maka ini bahannya sangat banyak ini. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga teman-teman semuanya sehat selalu. Teman-teman, pagi ini saya mau sedikit cerita mengenai aktivitas kami. Kami hari ini sedang nyimpen pakan atau bikin tabungan pakan, atau kalau bahasa kerennya itu bikin komplit fit gitu teman-teman. Nah, kenapa kok bikin komplit fit teman-teman? Karena gini, kebetulan kemarin kami ngaritnya agak banyak. Nah, yang diarit kemarin itu hanya rumput pacong. Nah, supaya lebih maksimal dalam pemberian pakannya dan supaya bisa disimpan, akhirnya pagi ini tadi saya bilang ke kru untuk bikin pakan simpan. Nah, makan simpan supaya punya tabungan. Nah, karena bahannya cuman hijauannya cuman rumput pacong teman-teman, ini saya maksimalkan dengan ditambahi konsentrat. Nah, kenapa kok konsentrat? Pertama, adanya cuma itu. Adanya cuma itu yang ready hari ini, jadi tinggal dioplos saja. Tinggal dioplos antara hijauan dengan konsentrat. Nah, terus nanti tinggal disimpan. Nah, karena ini topiknya bikin pakan simpan ini ya, campur-campur gitu, campur-campur teman-teman. Nah, intinya pertama hijauan. Kalau hijauannya sudah sangat bervariasi, yang mau disimpan tidak perlu pakai tambahan pun tidak masalah, namanya silase. Tapi kalau teman-teman mau, wah saya mau pokoknya lebih maksimal segala macam, plus bahan yang mau diolah itu memang banyak antara pakan hijauan dan pakan tambahannya. Nah, itu bisa dioplos nanti jadi fermentasi. Nah, bahan-bahan yang saya pakai ini teman-teman. Ini Mas Kris. Saya pakai hijauannya ini teman-teman. Hijauannya rumput pacong. Sebenarnya kalau hijauannya lebih bervariasi lagi lebih jos. Kemudian ini dicampur dengan konsentrat. Konsentratnya kayak gini teman-teman. Ini konsentrat. Ini pK sekitar 13%. Nah, ini karena namanya sudah konsentrat, maka ini bahannya sangat banyak ini. Ini kalau langsung dikasih seperti ini teman-teman. Nah, ini. Terus sebagai perasaannya, sebenarnya ini posisinya udah manis teman-teman. Ini udah manis. Karena ini ada molasenya. Nah, kebetulan kemarin saya dapat garam. Nah, ini terus saya tambah garam aja. Garamnya garam kasar gitu, garam kasar. Ini nanti prosesnya gini teman-teman. Prosesnya gini. Ini hamparan hijauan yang sudah dicobar, rumput pacong. Ini terus tinggal ditebari aja teman-teman. Tebari berlapis-lapis gitu teman-teman. Tinggal sebari rata aja. Kalau sudah sebari rata, nanti tinggal
diaduk-aduk terus dimasukkan pada kedap udara. Nah, jadi ini nanti rasanya nano-nano. Ada manisnya, ada asinnya. Nah, ini kondisinya sudah layu, hijauannya sudah layu. Jadi kalau teman-teman mau pakai metode pensimpan seperti ini, pokoknya diusahakan banget hijauannya sudah layu supaya kadar airnya turun. Nah, terus chopper, terus diolah. Ngolahnya, nyimpennya seperti ini, teman-teman. Nah, ini tinggal saya pakai media penyimpanannya, pakai tong biru, terus tinggal dimasukkan aja, terus diinjek-injek, teman-teman. Injek-injeknya harus padat ya, teman-teman. Injeknya harus padat supaya nanti maksimal. Ini simpel banget, teman-teman, tinggal dimasukkan gini, dipadatkan. Cuman sebenarnya yang nginjek ini harusnya gendut, harusnya supaya tekanannya lebih. Untuk padat ya. Oke. Nah, ini harus padat banget, teman-teman. Nah, gimana kalau kebetulan ada yang tidak padat gitu? Yang tidak padat, solusinya ditambahi kalau masih ada. Kalau sudah nggak ada, jangan dipaksakan karena nanti nggak maksimal. Karena ini prosesnya ini benar-benar harus padat, kedap udara, tidak boleh ada udara masuk dan tidak boleh ada udara keluar. Terus nanti kalau sudah tertutup gini, nanti dibalik, teman-teman. Tutupnya ada di bawah. Tutupnya ada di bawah supaya lebih rapat. Nah, ini memang benar-benar harus padat, bener, teman-teman. Benar-benar padat. Dan ingat ya, teman-teman, kalau nginjek seperti ini harus pakai ini, teman-teman. Harus pakai sepatu. Kalau nggak pakai sepatu nanti tajam. Dan sepatunya coba angkat. Nah, yang bagian sini, teman-teman, ini harus dicuci dulu supaya nggak ada kotorannya, karena nanti kan mau nginjak pakan. Nah, lanjut, Ki. Ini proses penyimpanannya idealnya butuh waktu 21 hari. Kan 21 hari. Lebih lama lebih bagus. Kuat berapa lama sih? Wah, yo kalau nggak dipakai yo bertahun-tahun. Kalau nggak dibuka, cuma buat apa nyimpen lama-lama? Nah, karena nanti urusannya soal wadah tempat penyimpanannya dan gudangnya toh. Bagaimana kalau belum 21 hari? Sebenarnya bisa aja sih, karena ini kan cuma nyimpen. Cuman kalau mau cari yang benar-benar maksimal, itu ya minimal 21 hari atau 1 bulan minimal gitu. Nanti baru dikasihkan. Nanti wujudnya hijaunya ini akan berubah, teman-teman. Hijaunya ini akan berubah kayak hijau botol itu, dan akan wangi banget. Akan wangi banget karena tadi ada tambahan si konsentratnya yang di dalamnya, salah satunya ada molasenya, terus kita tambahi garam tadi, teman-teman. Nah, ini pakan simpan ini silahkan teman-teman eksekusi dengan catatan satu, memang sudah punya bahan berlimpah. Sudah punya bahan berlimpah. Jadi kalau bagi teman-teman pemula yang belum punya bahannya, wes cukup tahu dulu. Tapi jangan maksain untuk awal-awal bikin kayak gini, orang bahannya nggak ada. Nah, kalau sudah punya bahan berlimpah, baru dieksekusi. Nah, ini kalau orang Korea ya semacam ini, teman-teman. Kimchi. Nah, kimchinya kambing ini. Kimchinya kambing domba. Ini hijauannya ini kan dari rumput, teman-teman. Dari rumput ya. Biar bisa rumput
pacong. Kalau rumput pacong kan ini minim bulunya atau minim lugutnya teman-teman. Rumput pacong, rumput odot, rumput kinggrass, rumput Zanzibar, Guatemala, Gama Umami dan sebagainya. Ini kalau dicampur dengan rambanan dan dibikin pakan simpan dicampur dengan konsentrat seperti ini wow, memang oke banget lah, memang oke banget teman-teman. Jadi dari sisi hijauannya sudah sangat bervariasi, plus ketambahan pakan tambahannya gitu. Nah, sebenarnya kalau tidak ada konsentrat seperti ini teman-teman, kalau tidak ada konsentrat bisa pakai bahan yang lain. Misalnya teman-teman ada bekatul, ya pakai bekatul. Ada kulit kopi, ada tumpi jagung atau gilingan janggel jagung, ada kulit apa ya, limbah-limbah lah pokoknya. Ini bisa dipakai semua kok, bisa dipakai untuk bahan campuran. Nah, ketika sudah punya pakan yang sifatnya campur-campur gini, ini sudah mendekati titik sempurna kualitas pakannya teman-teman. Jadi dalam sekali pemberian pakan itu kebutuhan nutrisi ternaknya sudah tercukupi. Salah satu triknya supaya kualitasnya naik ya harus dicampur-campur. Ini lebih jos lagi kalau ditambahi indigo vera, daun singkong, daun alpukat gitu-gitu. Nah, ini jos banget teman-teman. Kalau tidak punya tong, pakai apa gitu, bisa pakai plastik tapi yang mikronya tinggi supaya tebel, supaya nggak ketusuk dan nggak lubang. Atau kalau mau bikin skala besar pakainya silo itu kayak kolam ikan, kolam lele gitu, pinggirnya nanti dari plastik UV, tapi bawahnya di plaster, kanan kiri juga di plaster. Nah, nanti tinggal dimasukin, harus padat bener, terus ditutup rapat gitu, kayak silo. Pakai drum ini kalau dengan populasi di bawah 50 masih nyaman, tapi kalau dengan populasinya di atas 200 ekor ini kurang efektif teman-teman. Hasilnya lebih efektif pakai silo, pakainya silo. Kalau jumlah ternaknya di bawah 20 ya bisa pakai plastik tadi, tapi idealnya nanti divakum supaya udaranya benar-benar keluar teman-teman. Nah, oke teman-teman, ini singkat mengenai cara bikin pakan complete feed. Oh ya teman-teman, ini takutnya nanti ada yang tanya, konsentrat kambing itu biasanya pakainya konsentrat sapi, pakai konsentrat sapi. Jadi teman-teman nanti kalau mau beli konsentrat kambing, biasanya pabrik pakan konsentrat itu jarang yang bikin. Nah, biasanya ya kita pakai konsentrat sapi. Bisa pakai yang sapi konsentrat untuk sapi penggemuan, atau kalau mau lebih jos lagi ya, tapi mau biaya ya, pakai yang konsentrat perah. Nah, monggo, harganya bervariasi kok, variasi. Kalau tidak ada konsentrat ya pakai limbah-limbah. Misalnya kalau di daerah industri ya bisa ditambahi sama ricekan seperti cover gitu, ricekan mie instan gitu. Nah, ini kalau memang mau pakan komplit. Cuman kalau mau limbah-limbah itu tadi mau dibikin pakan kering pun ya wajar. Jadi kalau pakan komplit begini, si peternaknya ini catatannya populasi tidak banyak ya, ngaritnya langsung banyak. Terus kemudian dibikin pakan seperti ini, dengan metode seperti ini akhirnya tidak ngarit setiap hari. Kalau di kami tiap hari memang ngarit, karena dari lahan itulah kita hidup. Jadi ngarit dapat pakan untuk
dapat hijauan untuk pakan, dapat bibit untuk dijual atau untuk ditanam di lahan berikutnya. Karena saat ini aja masih ada beberapa lahan yang belum kepegang. Nah, dari itu kita kan harus terus sampai ketemu pakan simpan seperti ini. Nanti sama si Alek dihitung posisinya bisa untuk ditinggal 3 hari, baru pasukan ke lahan, untuk garap lahan. Gitu ya teman-teman. Ini sekilas mengenai pakan simpan untuk kambing domba. Kalau masih ada pertanyaan, monggo silakan ditulis di kolom komentar, akan saya coba jawab. Terima kasih teman-teman.